Alhamdulillah, kita masih di malam-malam dari Ashhurul Hurum, dari bulan Rajab, Al-Asab, bulan Rajab yang dituangkan rahmahnya Allah sangat banyak. Kita di pertengahan bulan Rajab, dalam pendapat yang masyhur, di bulan Rajab itulah peristiwa Isra wa Mi'raju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita gunakan kesempatan bulan Rajab ini buat mengkaji kisatu Isra wa Mi'raju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita umat harus tahu, harus iman, dan nanti kisah yang akan kita sampaikan, cerita ke anak-anak kalian, ke murid-murid kalian, ke anak cucu kalian, cerita ke biar mereka itu tahu nabinya Isra Mi'raj, meskipun akal ndak nutuk, tapi mereka iman, ya kan? Ada banyak yang apa bisa kita terima ini dengan iman, meskipun akal ini kita ndak mampu, itu banyak. Jangankan kok tentang mukjizat. Namanya mukjizat memang yang khawarikul adah, yang menulayani adat. Kalau sesuai adat ya ndak mukjizat dong. Ya kan? Ini dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih di Makkah dakwah, kemudian disakiti sama kaumnya kafir Quraisy sampai sangat menyakitkan. Nah, itulah para nabi-nabi. Ya kayak gitu disakiti kaumnya. Ya. Akhirnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah sampai di boykot sama kafir Quraisy. Ketika kafir Quraisy kepingin menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini masih ada perlindungan dari pamannya, yaitu paman Abu Talib. Nah, paman Abu Talib ini pimpinan kabilah Quraisy. Nah, makanya mereka kafir Quraisy tidak bisa ganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya pemuka Quraisy ini kumpul dan ngumpul ke yang para bangsawan, para orang-orang kayanya kabilah Quraisy kumpul, nemui Abu Talib. Sampai menawarkan, ya Abu Talib, ya Abu Talib, serahkanlah keponakanmu, tak ganti dengan pemuda yang lain buat gantinya ponakanmu. Nah, ponakanmu serahkan, tak ganti dengan orang yang lain yang tidak kalah baik sama keponakanmu. Paman Abu Talib menjawab, kalian mau serah ke anaknya orang buat saya rawat, dan kalian mau mengambil keponakanku buat kalian bunuh? Kalian bagaimana mikir saya akan nerima? Tak akan tak serahkan keponakanku buat kalian. Belum akhirnya orang kafir Quraisy. Akhirnya kafir Quraisy nawari lagi, ya Abu Talib, sampaikan ke keponakanmu, maunya dia apa sih? Kalau dia itu misal dakwah terus menerus kayak gitu, itu maunya apa? Kalau dia mau kaya, kita sepakat akan menjadikan dia orang yang paling kaya. Syaratnya stop dakwahnya. Kalau dia kepingin perempuan, kita akan kawinkan ke perempuan yang paling cantik, tapi stop dakwahnya. Kalau dia kepingin kerajaan, tak angkat jadi raja buat kita. Yang penting stop dakwahnya. Sampaikan dah. Teman Abu Talib akhirnya menemui
keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disampaikan, ya bena akhi ya Muhammad. Mereka menawari kau ini dengan syarat kau berhenti dari dakwahmu. Dijawab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammu law wudi'a asy-syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuh hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunah. Wahai paman, sampaikan mereka, andaikan matahari mereka taruh di tangan kananku, andaikan rembulan mereka taruh di kanan kiriku, dengan syarat saya meninggalkan dakwah Islam, saya tidak akan mau. Sampai saya yang binasa di dalam dakwah, atau Allah memenangkan dakwahku ini, mengalahkan mereka. Akhirnya mereka kecelik orang kafir Quraisy, tidak bisa. Sampai akhirnya diboikot sekalian deh. Diboikot seluruh Bani Hashim, diboikot sama kabilah Quraisy. Sampai akhirnya membuat surat secara zalim, membuat pernyataan secara zalim, semua Quraisy dilarang melakukan pernikahan dengan Bani Hashim. Semua Quraisy dilarang melakukan transaksi jual beli dengan Bani Hashim. Akhirnya semua Bani Hashim diboikot. Tidak boleh pergauli mereka, ngomongin, jagongi mereka, tidak boleh. Di tadyiq, di boikot. Sampai akhirnya diusir dari Mekah semua Bani Hashim. Sampai Abu Lahab itu Bani Hashim sampai menyatakan keluar dari Bani Hashim soalnya memilih kumpul sama kafir Quraisy. Akhirnya seluruh Bani Hashim diusir dari Mekah. Akhirnya tinggal di Syi'ab Abi Talib. Di luar Mekah itu. Satu lembah namanya Syi'ab Abi Talib. Akhirnya sampai di situ kelaparan, sampai orang-orang makan, Bani Hashim sampai makan daun, sampai kelaparan. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu setelah 2 tahun. Itu Nabi SAW dikasih wahyu sama Allah, tulisan perjanjian yang mereka tulis secara zalim, yang mereka tempel di dalam Ka'bah, sekarang sudah dimakan rayap, kecuali Ismullah saja yang tidak dimakan rayap. Soalnya mereka itu menulis Bismikallahumma, sebelum ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu mereka menulis Bismikallahumma. Kafir Quraisy padahal. Kafir Quraisy itu masih menyebut Bismikallahumma ketika di tulisan awal. Karena orang Muslim tidak pernah nulis Bismillah, kok banget. Orang Muslim makan tidak dikawiti Bismillah, kok kebangetan. Kafir Quraisy saja yang syirik itu ketika menulis mereka nganggap apa yang penting, mereka itu memulai dengan Bismikallahumma. Nah, akhirnya Bismikallahumma itu di awal, kemudian boikot Bani Hashim. Pertama tidak boleh melakukan pernikahan dengan mereka, melakukan jual beli dengan mereka, tidak boleh mengumpuli mereka, tidak boleh ini. Itu semuanya dimakan rayap kecuali Bismikallahumma itu aja. Akhirnya disampaikan sama paman Abu Talib. Nabi SAW menyampaikan ke paman Abu Talib bahwa kertasnya sudah dimakan rayap. Akhirnya paman Abu Talib menyampaikan ke orang-orang Quraisy, dibuka ternyata betul, mukjizat. Setelah itu Nabi SAW ditinggal wafat sama pamannya Abu Talib. Ditinggal wafat juga sama istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihassalam. Setelah itu Nabi SAW dakwah ke Taif. Dakwah, setelah dakwah di Taif ternyata malah disambut dengan lemparan batu. Disambut sama lemparan batu. Disakiti sampai gitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya ketika sampai sandalnya berlumuran darah karena kakinya itu bercucuran darah dilempari batu, mengajak Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai melindungi dengan tubuhnya, sampai kepalanya Zaid bin Harithah ini sampai berdarah-darah. Sampai Nabi SAW juga berdarah, sampai sandalnya berlumuran darah. Akhirnya istirahat di satu
bawah pohon, ya. Kemudian munajat, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Doa Taif. Ya, doa Taif dibaca kalian kalau tahu doa Taif ya. Kalau kalian susah, sedih, bacaan doa Taif. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya usa'uli. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah min ayyan nazila bi ghadabuk aw yuhulla alayya sahatuk laqal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Itu kalau sedih bacaan doa Taif. Sambil diangan-angan artinya itu insya Allah Allah Ta'ala kasih senang. Diijoli sama Allah. Apa yang kita susahi Allah Ta'ala ijoli. Yang lebih. Tidak usah khawatir. Itu Taif. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dari Taif pulang ke Mekah. Sedih. Sampai tahun dikasih nama Amul Huzn. Tahun kesedihan. Akhirnya Allah Ta'ala kasih hiburan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan. Akhirnya di Isra Mi'rajkan. Isra itu artinya perjalanan malam. Mi'raj artinya naik. Di Isra wal Mi'raj, perjalanan ketika malam itu ketika minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu ketika malam. Setelah dari Masjidil Aqsa Mi'raj naik ke langit sampai ke tinggi. Akhirnya di Isra Mi'rajkan sama Allah Ta'ala mendatangi tempat-tempat yang mubarakah. Atharnya para nabi, tempat-tempat yang diberkahi. Makanya kita itu di tempat-tempat yang diberkahi, kalau sekarang itu nyebutnya petilasan para wali. Nah, itu Isra Mi'raj itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi tempat-tempat barokah yang dulu pernah dibuat munajat para nabi-nabi. Didatangi malam itu. Akhirnya sholat di tempat itu. Kalau Isra ini diterangkan di dalam surah Isra. Kalau Mi'raj ini diterangkan di dalam surah An-Naml, surah An-Najm. Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari terhadap hambanya. Lailan, ketika di malam hari. Yani lailan ini bukannya asra ini artinya memperjalankan di malam hari. Kenapa ditambah lailan ketika malam? Menunjukkan bahwa lailan itu artinya sebagian dari malam. Mbak semalaman suntuk. Jarak yang jauh ditempuh hanya sedikit dari waktu malam. Itu mana lailan. Yani sebagian kecil dari waktu malam. Jarak Masjidil Haram sampai sana, sampai naik. Menghabiskan durasi waktu lailan sebagian malam saja. Tidak suntuk, tidak. Waktu kalau diberkahi ya gitu. Waktu melakukan banyak hal, ternyata ketika dilihat baru sekian jam, baru sekian menit. Dikira sudah menghabiskan waktu banyak, ternyata masih longgar waktu. Itu tanda kalau kita diberkahi amaliyah kita, tandanya gitu. Paling diberkahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat berapa kali di tempat-tempat yang diberkahi. Jalan berapa jauh itu. Kemudian naik, kemudian peristiwa yang dilihat sampai tanya ke Jibril, Jibril nerangke. Berapa banyak peristiwa. Itu menghabiskan durasi waktu yang sangat singkat sekali. Subhanallah, mukjizat dari segi tempatnya, dari segi waktunya.
lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala memperjalankan Isra terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Makkah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Jangan nyebut Israel. Di kota Al-Quds, jangan nyebut Yerusalem. Al-Quds. Masjidil Aqsa. Namanya Masjidil Aqsa karena Al-Aqsa itu artinya paling jauh. Al-Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh, yakni dari Masjidil Haram, sangat jauh. Ya. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya Masjidil Aqsa. Sekelilingnya aja diberkahi, apalagi Masjidil Aqsanya. Oh, sumber berkah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan ke hamba kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari ayat-ayat tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tapi dalam sebagian tafsir, innahu kembalinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke abdihi. Sesungguhnya Rasulullah abdihi itu adalah yang sangat tajam pendengarannya dan sangat tajam penglihatannya. Mendengar orang yang tidak didengar orang lain, mendengarkan yang enggak didengar orang lain, melihat yang enggak dilihat orang lain. Kalau Imam Busiri itu mensifati di dalam Burdah, saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin minal zulami. Kau berjalan malam hari wahai Nabi dari al-haram menuju al-haram, sebagaimana bulan purnama berjalan di tengah-tengah gelapnya malam. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika yang awal kali dilakukan sebelum itu kisah Isra. Ini kisah Isra ini yang pertama bukan mimpi tapi sadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan Isra wal Mi'raj bukan mimpi tapi sadar. Ya. Soalnya ada pemikiran sebagian orang yang ya sesat ya. Muslim ya ngakune, cuma ketika mengatakan Isra Mi'raj hanya mimpi, yang mimpi ya Rasulullah. Enggak mimpi, sadar. Ada di Mesir itu tahun berapa itu seorang, yaitu apa ya, liberal atau mulhid, ya, antara orang liberal, orang-orang ateis, ya biasa. Ya, Muslim, ngakunya Muslim. Ya liberal-liberal itu. Itu ada pemikiran Isra Mi'raj itu mimpi, dibantah sama ulama-ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak mimpi, sadar. Hujah-hujahnya, kalau mimpi ngapain kafir Quraisy sampai ingkar sampai seperti itu? Orang mimpi kok diingkari. Kalian ngomong saya mimpi terbang kok. Orang yang dengar ingkar, ya ingkar-ingkar, wong mimpi kok arep diingkari. Ini kafir Quraisy ingkar sampai ingkarnya kayak gitu. Soalnya mereka paham yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra itu memang bukan mimpi. Kemudian ada yang mengatakan ini roh tanpa jasad. Enggak, ruh wal jasad. Badan. Enggak cuma roh, tapi roh dan jasad. Itu yang pertama harus kita yakini dengan dalil-dalil ya. Itu Allah Ta'ala ketika mengajak Isra wal Mi'raj, ini yang pertama kali adalah perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Jibril Alaihi Salam mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah yang beliau ada di situ. Kenapa? Soalnya wakilah beliau ketika malam itu ada di rumahnya Sayyidah Ummu Hani binti Abi Thalib. Kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu di malam hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh keluar sama malaikat Jibril ke
Masjidil Haram, ya Muhammad keluarlah ke masjid. Akhirnya Nabi SAW keluar menuju Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram, Nabi SAW memilih tempat hijr. Hijr itu sekarang yang bentuknya setengah lingkaran. Nah, dinamakan Hijr Ismail. Itu termasuk Ka'bah. Nabi SAW memilih tempat di Hijr. Akhirnya beliau menunggu Jibril di situ. Disuruh Masjidil Haram, pokok di Masjidil Haram. Akhirnya beliau memilih tempat duduk di Hijr. Kemudian beliau tertidur malam hari ya, tertidur. Kemudian ketika tertidur itulah Malaikat Jibril alaihissalam membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur. Ketika itu dilakukan pertama kali di sigar dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mulahadzah penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau Isra wal Mi'raj tanpa persiapan apapun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu mau di Isra Mi'rajkan sama Allah. Tapi Allah Ta'ala kalau sudah ngundang, ya kayak gitulah. Padahal dulu Nabi Musa alaihissalam ketika mau munajat sama Allah, disyarati persiapan matang. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Kami kami buat perjanjian dengan Musa 30 hari. Dan kami tambahkan 10 hari. Maka sempurnalah 40 hari. Itu persiapan Nabi Musa alaihissalam mau diajak munajat sama Allah, diajak kalam sama Allah. Persiapan 40 hari. Ya. Tapi Rasulullah SAW tanpa ada persiapan. Tiba-tiba Allah Ta'ala yang ngundang. Bedanya talib sama matlub. Bedanya orang yang mencari sama yang dicari. Yang diinginkan sama yang menginginkan. Bedanya al-murid sama al-murad. Bedanya al-habib sama mahbub. Bedanya al-muhib sama al-mahbub. Nabi Musa menginginkan. Rasulullah SAW diinginkan sama Allah. Nabi Musa alaihissalam mencintai Tuhannya. Tapi Rasulullah SAW dicintai sama Tuhannya. Akhirnya ketika yang pertama kali ada peristiwa syaqqus sadr di sigar dadanya Nabi SAW. Akhirnya ketika disigar dibasuh dengan zam-zam, peristiwa pembelahan dada ini juga sadar, enggak mimpi. Bukan mimpi. Ketika disigar dadanya, Malaikat Jibril alaihissalam yang mengolah, belah dadanya Nabi SAW. Nyata ini. Dan ini keluar betul dadanya ini disobek betul ini. Tapi tanpa rasa sakit. Nabi Ismail alaihissalam dulu disembelih sama Nabi Ibrahim alaihissalam memang sudah borok sama peso sudah nempel ke kulit tapi tidak keluar. Nabi Ismail sudah sabar, Nabi Ibrahim alaihissalam apalagi buah hatinya tapi tidak terpotong, diangkat derajatnya. Sedangkan Rasulullah SAW benar-benar disobek, benar-benar dikeluarkan hatinya, dan itu Nabi SAW melihat. Tambah diangkat tinggi, dan itu enggak sekali, 4 kali selama hidup Nabi SAW dibelah dadanya. Ketika kecil, ketika di Qabilah Bani Sa'ad, itu mengalami yang pertama kali dibelah dadanya, dicuci. Kemudian yang kedua ketika umur 10 tahun. Ketika umur 10 tahun ini berarti mendekati balik. Sampai Nabi SAW ketika balik, tidak ada pikiran yang seperti syahwat, hawa nafsunya nisbati orang. Tidak ada, suci. Yang ketiga, indal bi'athah, ketika
diutus jadi nabi. Yang keempat, inda Lailatul Isra, ketika malam Isra. Ini disucikan. Ya, kita itu mensucikan hati juga, mensucikan hati. Caranya gimana? Caranya jangan lama membiarkan hati itu tanpa zikrullah. Jangan lama dibiarkan tanpa baca Quran. Jangan lama kita membiarkan diri kita tidak membaca zikir yang maksur, wirdul latif, ratibul haddad, apalagi Quran. Lama ndak baca Quran, biasa, ya terus ke lama-lama, lihat hatinya, rasa ke hatinya. Nah, HP aja ndak pernah nol, baru berapa di charge. Nah, hati lama ndak baca Quran biasa, lo itu lama-lama bisa sakit itu hati, lama-lama kalau tambah parah, lama-lama mati hati ini, naudzubillah min dzalik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disikir, dicuci dengan zam-zam 3 kali. Kemudian ketika itu malaikat Jibril alaihi salam dibantu malaikat Mikail. Kemudian ketika dibasuh, ketika dibersihkan, ini bukannya terus dimaknai hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kotor terus dibersihkan, bukan. Hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah suci. Nah, kenapa dibersihkan lagi? Kata Habib Ali Al-Habsyi, wa ma zatuh wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhr. Malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari hatinya Nabi, tapi malaikat menambahi bersih di atas bersih lagi. Ketika dalam riwayat malaikat Jibril alaihi salam mengeluarkan satu segumpal darah atau segumpal sebagian dari hati. Ini dikeluarkan malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dibuang sambil berkata, hadza hadus syaitani minka. Ini adalah bagiannya setan dari kau ya Muhammad. Ulama menafsiri, maksudnya ini adalah bagiannya setan, yakni tempatnya setan atau was-was kalau misal bisa. Tapi mereka setan tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mendekati Nabi SAW. Andai kan bisa membisikkan was-was, tempatnya akan di situ, tapi dibuang. Akhirnya setan betul-betul tidak ada tempat, meskipun sebelumnya tidak bisa mendekat. Ulama lain, Sayyid Muhammad Maliki radhiyallahu anhu, itu memaknainya bagus. Menurut beliau, maksudnya hadza haddus syaitani minka, ini bagian setan yang dari kau ya Muhammad, dibuang. Sayyid Muhammad Maliki mengatakan maknanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatullahi lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kau kecuali untuk merahmati seluruh alam. Syaitan termasuk alam apa enggak? Iblis termasuk alam apa enggak? Termasuk alam. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam ini, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hati ini penuh rahmah. Wong itu rahmatullah lil alamin memang. Memang Allah kepingin merahmati seluruh alam ini dengan diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini hatinya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh rahmah untuk merahmati siapa? Seluruh alam. Iblis termasuk kena rahmati Allah, kena rahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan termasuk, maka dikeluarkan. Hadza hadzus syaitani minka. Ini bagiannya setan dari kau. Akhirnya kau tidak akan bisa kasihan lagi sama iblis, sama setan, musuh. Tapi selainnya rahmah. Makanya dalam Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh. Jadikan dia musuh selamanya. Tidak ada damai, abadan tidak ada damai. Hanya musuh tonggo, musuh manusia, ya diharapkan rukun. Ya, setan udah ada rukun selamanya. Yuk sing damai mbek setan kok ora akur. Enak akur-akuran, malah damai mbek setan bahaya kan. Akhirnya hadza syaitan minka, ini bagian setan darimu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada rahmah buat setan sama bala tentara nih. Itu maknanya dari Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu. Makanya setelah dibasuh, dibersihkan, ditutup kembali.
kemudian dipasang, kemudian diberikan khatamun nubuwah di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelah kiri setelah dirapatkan dadanya. Itu khatamun nubuwah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, tempatnya sudah ada, tempatnya. Tapi ketika di malam Isra inilah setelah di Syaqqus Sadr, malaikat Jibril alaihi salam memasangkan khatamun nubuwah, stempel kenabian. Akhirnya ketika stempel kenabian ini diberikan di pundaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kiri, ini penutup semua nabi-nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ambisiku sudah jadi nabi terpatahkan, tertutup. Ya ambisinya harus jadi nabi, pewarisnya nabi. Jadi apa? Ulama lah, kalau ulama masih terbuka, tapi ambisi jadi nabi tertutup, gak usah ambisi jadi nabi. Jadi ulama pewarisnya para nabi. Akhirnya dikasih khatamun nubuwah. Nah, ketika para nabi itu ada khotamnya, bukan khotam, ada tanda kenabian. Kalau nabi-nabi yang lain ketika mereka itu pakaikan stempel kenabian, tanda kenabian, itu mereka ada seperti andeng-andeng di tangan kanan. Itu semua nabi-nabi stempel kenabiannya kok ada seperti andeng-andeng di tangan kanan. Enggak usah ditiliki tangannya, ora nabi tetap. Khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan di tangan kanan, tapi khotam, penutup soalnya di pundak sebelah kiri. Akhirnya ketika itu bentuknya seperti sebesar telur burung merpati. Telur burung doro, ya segini ya. Kecil ya. Kemudian ada ditumbuhi rambut-rambut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tubuhnya banyak rambut. Dan ketika di khatamun nubuwah tampak lebih banyak rambut. Para ulama ahli tasawuf yang lain mengatakan ada urat yang di situ membentuk segitiga. Segitiga itu bertuliskan, urat yang bertuliskan Allahu wahdah la syarikalah. Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu. Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Menghadaplah semaumu ke arah mana, kau akan selalu tertolong. Selalu menang. Ada urat yang tulisannya seperti itu. Sampai ada kaligrafi khatamun nubuwah. Nah, wallah mungkin seperti itu. Nah, itu khususiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dipasang khatamun nubuwah, diantarkan buraq. Apa itu buraq? Buraq ini kendaraan, kakinya 4, lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada himar. Berarti ya lebih kecil ketimbang kuda. Ya masih lebih kecil. Kuda kita maklum, ya lebih kecil. Kuda paling cepat kayak apa? Ya kayak gitulah kuda balap. Ya. Berapa kilometer per jam. Ya situ. Ini lebih kecil. Mestinya lebih pelan. Ternyata jalannya hilang. Lebih cepat. Ajaib. Kakinya 4. Warnanya putih. Makanya buraq wakilah dari lafadz bariq artinya putih. Makanya dinamakan buraq soalnya warnanya putih. Ada yang mengatakan buraq dinamakan buraq dari lafadz al-barqu yakni kilat karena jalannya secepat kilat. Ketika didatangkan buraq dari sorga, kendaraan para nabi itu dari sorga. Akhirnya ketika didatangkan, dihadapkan ke depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau ditunggangi, ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau menunggang, ini buraqnya degar-degar. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesulitan, mau ditunggangi malah degar-degar. Malaikat Jibril alaihissalam akhirnya memperingatkan, ya buraq, ta'adab,
yang adab. Kau tidak tahu yang mau naik kau ini siapa. Dia adalah orang terbaik, hamba yang paling baik. Langsung tenang bro, oke. Langsung keringetan, berotosan keringet. Ulama mengatakan degar-degari buruk saking senenge mau dinaiki sama khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya degar-degar setelah disuruh tenang, akhirnya tenang. Kemudian akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki burak, ternyata kakinya burak ini ketika satu kali jangkah, ini kaki yang misal kanan ini jangkah, yang kiri ini naroknya di sejauh mata memandang, baru narok. Jadi semeter ini sejauh mata memandang. Paham? Kalau kita kaki kanan melangkah, ini kan jatuhnya kan di 1 meter. Ini kalau buruk ini satu kali mengangkat kaki, turunnya ini sejauh mata memandang, langsung hilang. Bayangke kendeli Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tahu permainan yang roller coaster. Roller coaster. Berani. Cerit-cerit ya. Itu udah ada apa-apa nih sama buruk. Buruk sejauh mata memandang. Subhanallah. Makanya hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling kendel. Dicuci sudah. Jadi sudah dikeluarkan rasa takut, rasa bakhil, hasut. Tidak ada, memang tidak ada, bukan dikeluarkan. Bukan dikeluarkan, memang tidak ada sejak awal. Ditambah bersih. Oh, namanya takut tidak ada. Kuatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya ketika di satu tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh turun dari burak, kemudian mampir di tempat-tempat yang diberkahi. Kemudian di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ini adalah tempat-tempat yang diberkahi. Nah, itu ada beberapa tempat. Kita insya Allah lanjut ke pertemuan yang malam Selasa depan insya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.